Iya. Tadi ada pertanyaan saya baca tadi, duduk di sebelah kanan Allah tadi. Nah, duduk di sebelah kanan Allah itu asalnya dari kitab Mazmur. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, duduk di sebelah kanan itu maksudnya bukan berarti ada dua kursi, lalu Allah duduk di sebelah kiri, tidak seperti itu. Itu artinya begini ya, pada zaman Raja Daud, itu bait suci itu yang terdiri dari 3 ruangan, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Di samping kanan ruang Maha Kudus itu ada istana Raja Daud. Jadi kalau Mesias itu sebagai raja, artinya raja yang kekal. Tuhan ada di ruangan Maha Kudus. Itu gambaran Shekinah ilahi. Dan sebelah kanannya itu istana Daud. Makanya kepada anak Daud yang jadi Mesias nantinya dinubuatkan, duduklah kamu di sebelah kananku. Artinya kamu akan menjadi raja di raja yang kekal. Itu pun kata kiasan. Tidak bisa dimaknai, kalau gitu di surga ada 2 kursi. Nah, seperti perumpamaan duduk di sebelah kanan itu tidak hanya ada di dalam Yahudi dan Kristen, tapi itu ada di dalam semua perumpamaan Timur Tengah sekarang. Kalau Anda membaca misalnya perbandingannya apa misalnya, nanti di akhirat itu dalam agama Islam itu nanti ada orang-orang yang yang berbaris di sebelah kanan, namanya Ashabul Yamin. Mereka menerima kitab di sebelah kanan itu yang diperkenan Tuhan, diridhoi Tuhan. Tapi ada yang sebelah kiri, Ashabul Yasar, itu yang masuk neraka. Golongan kanan, golongan kiri. Itu tidak berarti kanan dan kiri dalam pengertian arah. Makanya kanan itu perkenanan Tuhan, kiri itu sebaliknya. Ayat 5 dalam teks ini dikatakan, Tuhan ada di sebelah kananmu loh. Katanya duduklah kamu di sebelah kananku. Kan mestinya Tuhan di sebelah kiri. Nah ini kok Tuhan di sebelah kanan? Berarti ini bukan arah tertentu. Ini perumpamaan yang diperkenan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Stefanus melihat, dia melihat yang di sebelah kanan Allah. Apa yang dibayangkan Stefanus dalam penglihatan itu tidak bisa dipahami seperti orang melihat duduk kanan sebelah kanan sebagai arah. Sekarang contohnya begini. Sudah ketemu dengan Presiden Prabowo. Oh, kita ketemu dengan tangan kanan beliau. Tangan kanan beliau itu hanya orang kepercayaan, bisa sekretaris presiden, bisa wakilnya. Yang jelas itu orang yang dekat dengan presiden. Jadi jangan dipahami dalam pengertian harafiah. Nah, makanya Stefanus mengatakan, aku melihat yang di sebelah kanan, artinya aku melihat Mesias. Karena itu terkait dengan apa yang disebutkan dalam Mazmur 110 ayat 1, dan itu pula yang diulang oleh Yesus di dalam misalnya Markus ya, kita bisa membaca sekarang Injil Markus pasal 12 misalnya. Nah, perhatikan Injil Markus pasal 12. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu ketika, ayat 35, Yesus mengajar di Bait Allah dan berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ayat 36, Daud sendiri dengan pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengar dia dengan penuh minat. Ini orang Yahudi tidak pernah bertanya, bagaimana duduk di sebelah kanan? Apakah Tuhan di sebelah kiri? Enggak, itu kan kebudayaan Yahudi sudah paham. Artinya apa? Artinya yang dipersoalkan bukan arahnya. Kalau Daud menyebut dia tuannya, bagaimana Mesias disebut anaknya pula? Mesias itu tuannya Daud dalam pengertian keilahian. Mesias adalah bosnya Daud. Yesus sebagai firman Allah, dia Tuhannya Daud. Tapi secara daging,
manusia, kemanusiaan Yesus keturunan Raja Daud. Itu maknanya. Yang dipersoalkan bukan kalau Daud di sebelah, Tuhan di sebelah kanan, Mesias di sebelah kanan, kenapa tidak dikatakan Tuhan di sebelah kiri? Seperti ayat 5, Tuhan ada di sebelah kananmu. Kenapa dikatakan Tuhan ada di sebelah kirimu? Tidak seperti itu. Saya kira itu ya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena tadi, Mazmur 110 ayat 1 adalah salah satu ayat yang sangat penting dalam Alkitab, karena banyak dikutip dalam Perjanjian Baru yang merupakan nubuat tentang Mesias. Ayat ini berbunyi, ucapan Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Berikut adalah eksegesis dari ayat ini. 1. Konteks sejarah dan latar belakang. Mazmur 110 adalah Mazmur Daud yang dianggap sebagai salah satu Mazmur Raja. Dalam konteks ini, Daud menyampaikan nubuat mengenai seorang raja yang akan datang, yang akan memiliki kedudukan yang tinggi dan penuh kuasa. Mazmur ini sering dipahami sebagai sebuah salinan nubuat mengenai Kristus, yang kemudian dipenuhi dalam Perjanjian Baru. 2. Penjelasan frasa, ucapan Tuhan kepada Tuhanku. Ucapan Tuhan, frasa ini merujuk kepada perintah atau firman Tuhan, YHWH. Dalam konteks Mazmur 110 ayat 1, Tuhan, di sini merujuk kepada Allah Bapa, YHWH, yang berbicara. Tuhanku, frasa ini menunjukkan dialog antara dua sosok yang memiliki hubungan yang istimewa. Kata Tuhanku ini merujuk kepada sosok yang dihormati dan memiliki kuasa tertinggi. Dalam konteks Perjanjian Baru, ini merujuk kepada Yesus Kristus, yang dipandang sebagai Mesias yang diurapi. 3. Duduklah di sebelah kananku. Posisi duduk di sebelah kanan raja atau penguasa adalah simbol kedudukan yang sangat terhormat, yang menunjukkan kekuasaan dan otoritas. Dalam tradisi Timur Tengah, orang yang duduk di sebelah kanan raja memiliki kuasa untuk memerintah dan mengendalikan, hampir setara dengan raja itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa sosok yang dimaksud dalam ayat ini akan diberi kuasa tertinggi, yaitu untuk memerintah dan mengatur segala sesuatu. Dalam teologi Kristen, ini sering dipahami sebagai Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang merupakan tempat kedudukan yang penuh kemuliaan dan otoritas. 4. Sampai aku menjadikan musuh-musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Bagian ini menunjukkan bahwa musuh-musuh Tuhan akan dikalahkan, dan akan menjadi tempat untuk meletakkan kaki, yang melambangkan penaklukan dan kekuasaan mutlak. Dalam konteks nubuat ini, musuh-musuh yang dimaksud bisa merujuk kepada berbagai kekuatan yang menentang kerajaan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, ini juga dipahami sebagai simbol kemenangan Kristus atas dosa, maut, dan segala kuasa yang menentang kerajaan Allah. 5. Hubungan dengan Perjanjian Baru. Mazmur 110 ayat 1 sangat penting dalam ajaran Kristen, karena Yesus sendiri mengutip ayat ini dalam Injil, misalnya, dalam Matius 22 ayat 44 dan Markus 12 ayat 36, dan juga para rasul mengutipnya dalam surat-surat mereka, misalnya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34-36. Yesus mengajukan pertanyaan kepada para pemimpin agama Yahudi mengenai makna ayat ini, menekankan bahwa dia adalah sosok yang dimaksud oleh Mazmur ini, yaitu Mesias yang duduk di sebelah kanan Allah. 6. Aplikasi teologis. Mesias sebagai Raja yang berkuasa, ayat ini menegaskan bahwa Mesias dalam pemahaman Kristen, Yesus Kristus, adalah Raja yang memiliki kuasa mutlak. Dia memerintah di sebelah kanan Allah Bapa, yang menunjukkan bahwa kerajaannya adalah kekal dan tidak dapat digoyahkan. Penyelesaian kemenangan atas musuh. Dalam kehidupan Kristen, ayat ini mengingatkan bahwa meskipun kita menghadapi tantangan dan musuh-musuh dalam hidup, pada akhirnya Kristus akan menang, dan segala sesuatu akan dipenuhi dengan kedamaian dan kemenangannya. Secara keseluruhan, Mazmur 110 ayat 1 adalah nubuat tentang kedudukan Kristus sebagai Raja yang berkuasa, yang duduk di sebelah kanan Allah dan akan memerintah hingga segala musuh menjadi tumpuan kakinya.
Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan ini sampai selesai. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan Yesus. Ia adalah Allah dan Juru Selamat yang dapat menyelamatkan manusia berdosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.